Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal dari aku. Nah, di sini aku akan membahas tentang kajian linguistik ya. Aku akan bahas tentang dasarnya kajian linguistik. Apa dasarnya kajian linguistik itu? Dasarnya adalah bahasa dan hakikat bahasa. Kenapa bahasa? Karena linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Apa sih yang dipelajari tentang bahasa? Apa aja yang perlu dipelajari? Nah, kita simak video berikut ini ya. Nah, apa sih bahasa itu? Yang kita tahu ya, bahasa itu suatu ungkapan ya, yang kita ungkapkan sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat seperti ini. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan perasaan, ide, pendapat, atau pesan kepada orang lain. Ya, kayak tadi ya, yang bilang ungkapan tadi. Terus, yang kedua, bahasa adalah salah satu aspek untuk berkomunikasi. Nah, kita sebagai manusia kan kita butuh ya bahasa sebagai alat komunikasi terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar, ya kan. Yang selanjutnya, bahasa adalah sarana untuk bersosialisasi ya. Nah, ini untuk berbicara dengan masyarakat. Terus yang selanjutnya, bahasa adalah sistem yang sistematis. Maksudnya sistemnya sistematis. Sistem adalah sesuatu yang tersusun, dan sistematis berarti sistem yang tersusun gitu ya. Yang selanjutnya, bahasa adalah suatu bunyi yang memiliki makna. Nah, seperti ungkapan manusia. Yang selanjutnya, yang terakhir, bahasa adalah suatu bunyi yang berasal dari alat ucap manusia. Nah, arti-arti bahasa, pengertian bahasa yang saya dapatkan beberapa, ada pendapat yang seperti itu. Hakikat dari pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang berbangsa. Hakikat bahasa memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Nah, sistem adalah suatu yang tersusun. Jadi bahasa itu memiliki kaidah tersendiri dan tersusun agar menjadi suatu kalimat, suatu ungkapan yang enak didengar, terus sesuai dengan kaidah. Contohnya seperti berikut. Contohnya, yang pertama, apel makan siang ibu tadi ada. Kan kalimat ini terdiri dari beberapa kata, tetapi tidak tersusun dengan baik ya. Jadi bahasa adalah suatu buah sistem, maksudnya ya berarti bahasa itu ada kaidahnya sendiri. Kalau kata-kata tersebut tidak disusun sesuai kaidah, maka akan tidak memiliki makna dan tidak akan dimengerti oleh seorang yang mendengar perkataan tersebut. Terus contoh yang kedua, ayah panen padi di sawah. Nah, dan kalimat seperti itu tadi, ayah panen padi di sawah atau ayah memanen padi di sawah, akan dapat dimengerti oleh orang yang mendengar kalimat kita. Kedua, bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer dan konvensional. Apa arti dari kata arbitrer dan konvensional? Maksud dari arbitrer adalah mana suka. Contoh pada kata ayam. Kenapa itu disebut dengan ayam? Ayam adalah hewan berbulu yang memiliki 2 kaki. Mengapa disebut ayam? Dan mengapa tidak disebut yang lainnya saja? Yang selanjutnya, konvensional. Maksud dari kata konvensional adalah kesepakatan. Nah, jadi seperti kata ayam tadi ya. Di Indonesia orang menyebutnya ayam, tetapi di negara lain seperti negara Inggris menyebutnya dengan chicken, yang artinya juga ayam. Hewan yang berbulu yang memiliki 2 kaki. Nah, jadi bahasa disebut dengan sistem lambang yang arbitrer dan konvensional karena
sifat bahasa itu mana suka ya, terserah orangnya mau menyebutnya apa, terserah daerahnya, kesepakatannya itu seperti apa, mau menyebut itu dengan apa gitu ya. Yang selanjutnya bahasa bersifat produktif. Mengapa bahasa bersifat produktif? Contoh dari fonem K, I, T, A bisa menjadi kata ikat. Terus yang kedua, dari fonem A, K, U dapat menjadi aku, dapat menjadi KUA, atau menjadi kau. Jadi bahasa itu sifatnya produktif. Dari beberapa fonem yang dipakai itu bisa menghasilkan beberapa kata yang berbeda dan berbeda makna. Yang selanjutnya bahasa bersifat variatif, yaitu beragam. Mengapa bahasa bersifat variatif? Karena bahasa dilihat dari faktor sosial, faktor budaya, dan beberapa aspek lainnya, sehingga semua tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikonnya beragam dan berbeda sesuai dengan aspeknya. Contoh, faktor sosial. Orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi dan rendah, pembahasan dan bahasa yang dipakai itu akan jelas-jelas berbeda. Contoh, orang yang bekerja di perusahaan dan orang yang sebagai petani atau buruh tani, maka bahasanya atau susunan bahasanya yang dipakai itu akan berbeda karena dari faktor sosial mereka. Yang selanjutnya, bahasa bersifat dinamis. Kata dinamis berarti berubah-ubah. Bahasa berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh, istilah kerja rodi. Pada zaman penjajahan disebutnya sebagai kerja rodi, tapi pada zaman sekarang diubah menjadi kata gotong royong. Padahal itu memiliki makna yang sama, bekerja bersama-sama untuk memperbaiki sesuatu. Tetapi bahasa tersebut berubah karena sifat bahasa adalah bersifat dinamis yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan. Terakhir, bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal yaitu bahasa di dunia memiliki konsep, unsur, dan struktur kajian yang sama, mulai dari fonologinya, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikonnya. Jadi semua bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahkan bahasa-bahasa yang lainnya pun itu memiliki tatanan yang sama, unsur dan konsep yang sama. Tetapi bedanya kita memiliki bahasa masing-masing. Jadi sifat-sifat bahasa yang sudah aku sebutkan tadi ya teman-teman, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. See you.